Action! Minasan, konnichiwa, Pau desu. Oke guys, di video kali ini gue akan memberikan sedikit informasi ya dan tips buat teman-teman yang pengen cari kerjaan di Jepang secara mandiri ya, tanpa melalui perantara LPK. Nah, di sini tips yang gue berikan itu bisa teman-teman gunakan ya buat teman-teman yang ada di Jepang maupun teman-teman yang ada di Indonesia. Ini bisa teman-teman gunakan ya, seperti yang gue lakukan sekarang, karena sekarang kan gue sekarang lagi di Jepang dan gue udah ganti pekerjaan, dan itu mencari pekerjaannya secara mandiri ya tanpa perantara LPK. Jadi gue langsung menghubungi pihak TSK-nya. Nah, sebenarnya untuk mencari pekerjaan ini sebenarnya ada banyak macam caranya. Kalau seandainya teman-teman itu ingin bekerja dengan menggunakan satu Kutigino dan mungkin persyaratan teman-teman itu sudah lengkap, misalnya sudah melengkapi JFTA Basic atau JLPTN 4, sudah memiliki sertifikat SSW ya. Nah, teman-teman itu tinggal cari pekerjaan aja. Mencari pekerjaan ini bisa melalui LPK, bisa mencari tesnya sendiri, bisa mencari perusahaannya langsung ke perusahaannya, atau bisa juga melalui kenalan ya. Kalau seandainya teman-teman itu punya kenalan yang menggunakan satu Kutigino, terus minta rekomendasi TSK yang sama mereka gitu ya. Nah, jadi di sini gue akan menunjukkan caranya yang versi gue sendiri ya, karena sekarang gue bekerja dengan menggunakan dengan status Kutigino, tetapi dengan cara itu mandiri tanpa melalui LPK ya. Jadi gue cari TSK sendiri. Nah, di sini gue bakal menjelaskannya di laptop ya, karena gue bakal contohin langsung bagaimana sih cari TSK itu langsung. Dan di sini mungkin mejanya agak sedikit kecil ya, karena mejanya nggak sama kayak meja yang gue dulu. Nah, sekarang kita langsung aja lihat di ini ya, di laptop. Nah, di sini ya, kalau dari gue untuk mencari TSK ini gue menggunakan dua cara ya, yaitu memang langsung pergi ke ini website imigrasinya Jepang. Di sini ada list TSK ya yang disediakan langsung oleh imigrasi Jepang. Di sini ada yang versi bahasa Jepangnya, dan yang di bawahnya ini ada versi bahasa Inggrisnya. Teman-teman bisa langsung aja ya pergi ke ini, link ini. Nah, tadi gue juga udah download karena gue memang sebelumnya udah punya. Di sini adalah informasi list, di sini tertulis ya, list of registered support organization ya. Nah, di sini ada daftar TSK-nya. Di sini teman-teman lihat, di sini ada nomor TSK-nya ya, di sini terus nama TSK-nya di sini, terus kontak TSK-nya di sini ada ya. Di sini ada kontak TSK-nya, alamat ya, sama nomor HP. Terus pokoknya data-data informasi yang mengenai TSK-nya ya. Di sini juga TSK-nya itu mungkin teman-teman juga bingung ya mencari TSK super bahasa apa aja. Di sini lihat, teman-teman bisa lihat ya, kalau misalnya teman-teman pengen cari yang bahasa Indonesia ya, teman-teman bisa hubungi TSK yang bahasa Indonesia saja. Atau kalau seandainya teman-teman mungkin pengen cari LPK seperti LPK Vietnam, TSK yang maksud gue ya, TSK Vietnam, TSK Myanmar, TSK apapun itu, teman-teman bisa hubungi TSK ini aja ya, terserah yang mana teman-teman mau. Tapi kalau emang yang lebih simpel ya hubungi TSK Indonesia. Di sini ada kontak ya, teman-teman bisa langsung telepon orang TSK-nya, atau teman-teman itu bisa mengunjungi ini lokasi TSK-nya, alamat TSK-nya. Nah, ini untuk contoh TSK dalam bahasa Inggris ya, yang disediakan website imigrasi. Sekarang ini yang bentuk Jepang ya. Biasanya yang Jepang ini lebih update ya, lebih cepat update ketimbang yang bahasa Inggris. Jadi sebenarnya nggak jauh beda sih, hanya beda bahasa aja. Ini juga ini Torokushi Kikang ya. Nah, tapi di sini mungkin agak sedikit lebih ribet ya, karena mungkin teman-teman itu mencari TSK-nya dengan mengontak langsung ya. Nah, tetapi di sini gue punya cara yang lain, yaitu dengan mengunjungi website ini, gairo.com ya. Di sini gue nyari kemarin TSK yang gue cari di sini. Nah, kalau seandainya teman-teman bingung, teman-teman gunakan aja fitur translate seperti ini ya. Nah, kita translate aja. Oke. Nah, seperti ini ya. Sebenarnya agak kurang nyaman sih kalau translate ke versi yang original aja ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa pilih ya, teman-teman itu pengen cari pekerjaan di bidang di prefektur apa aja di sini. Nah, karena gue waktu itu pengen cari pekerjaan spesifik ya di prefektur Fukuoka ya. Nah, jadi waktu itu gue nyarinya di Fukuoka aja seperti ini. Kita klik aja langsung ya. Nah, di sini langsung ada ya daftar-daftar TSK yang berada di Fukuoka, yang super Fukuoka. Nah, kalau seandainya teman-teman pengen cari atau ganti prefektur, teman-teman cari di sini ya, ganti seperti ini. Tapi untuk saat ini kita cari yang di Fukuoka dulu. Terus di sini teman-teman kalau seandainya teman-teman pengen bahasa yang lain, teman-teman bisa cari ya, misalnya centang bahasa Indonesia misalnya. Kita cari dulu di sini Indonesia di sini. Nah, ini ya Indonesia Go ya, di sini ada Indonesia Go. Di sini ada 1.244 kerjaan.
Nah, seperti itu ya. Nah, jadi sekarang gua mau cari yang random aja dulu ya. Nah, di sini ada TSK dengan bahasa ini ya, bahasa bahasa Indonesia. Ini kantornya di Saitama, tapi dia juga ini karena kita carinya di Fukuoka kan, dia juga melayani yang di Fukuoka. Terus ini kantornya di Hyogo ya, di sini lihat. Nah, di sini ada kantornya Fukuoka, Hakataku. Nah, kita anggap aja kita pilih dulu TSK yang bahasa Indonesia satu, sama TSK yang bahasa Inggris satu ya, di Fukuoka seperti ini. Nah, pertama kita lihat dulu TSK yang bahasa Indonesia ya, seperti bahasa Indonesia. Nah, seperti ini ya. Di sini teman-teman nanti bisa akan menemukan informasi TSK-nya seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada nama banggonya ya. Kalau seandainya teman-teman itu pengen nelpon orang TSK-nya, dan kalau seandainya teman-teman menemukan TSK yang punya website seperti ini, seperti ini ya, maksud gue, yang seperti ini akan lebih bagus lagi. Website kah, email address kah, itu akan lebih bagus lagi. Sekarang kita coba lihat dulu TSK yang satu lagi, ini ya. Nah, ini TSK di Fukuoka ya. Di sini juga teman-teman bisa lihat ini nomor TSK-nya di sini. Ini kapan TSK-nya Senengapi Torokunya ya, pendaftarannya terdaftar. Ini nama TSK-nya, alamat, dan ini nomor teleponnya. Kalau di sini akan lebih bagus ya, seperti yang gue bilang tadi. Kalau seandainya TSK itu punya email address sama website ya, seperti ini. Nah, sekarang kita coba buka websitenya dulu. Sekarang gue bakal nunjukin bagaimana cara menghubungi pihak TSK-nya. Kalau seandainya teman-teman nggak punya nomor HP ya, teman-teman itu bisa kunjungi websitenya seperti ini. Nah, di sini ya teman-teman itu cukup tinggal kontak sepertinya ya, kontak nih, seperti ini. Nah, di sini teman-teman isi nama teman-teman siapa, Ananda Kurnia misalnya kan. Terus di sini email address teman-teman. Terus di sini ada apanya kan, isi pesannya. Ini isi pesannya teman-teman mungkin bisa bikin simple aja, atau mungkin teman-teman bisa bikin jikosokai aja ya, misalnya seperti ini, bikin hajime mashite gitu kan, bikin hajime mashite, watashi no namae wa, ini kan, namae wa Ananda Kurnia. Ini aja dulu ya, des, ini contoh aja ya, des. Nah, terus di sini setelah kita memperkenalkan nama, nanti kita bisa bikin di sini. Kita kasih tahu informasi kalau sekarang kita sedang cari kerjaan. Misalnya seperti jikosokai singkat juga nggak masalah sebenarnya, tapi ini contoh aja ya. Ima seperti ini ya. Ima watashi wa shigoto. Sebenarnya ini kurang bagus ya, kurang baik ya shigoto. Sagashimasu node, seperti ini ya, sagashimasu node, seperti ini mah, watashi wa tokute hino deh, tokute hino no shigoto o sagashimasu node yokattara. Ini simpel aja sebenarnya, gue waktu itu ngirimnya lebih panjang ya, yokattara Raku shite kudasai. Seperti ini aja ya. Ini simpel ya. Sebenarnya kalau gue waktu di nyari pekerjaan, gue bikinnya kayak jikosokai. Misalnya kan hajime mashite watashi no namae wa Ananda Kurnia Pauline des Pauline Tomoshimasu. Nah, terus gue bilang kan, watashi wa 3 nenkan Nihon ni shindeiru node, ima shigoto wa owatta bakari, shigoto ima shigoto o sagashite imasu.前の仕事はホテルの専門ホテルです。専門はビルcleaning ya. Pokoknya macam-macam lah seperti itu. Dan teman-teman ini terserah teman-teman aja, karena mungkin kemungkinan ini juga nggak bakal dibaca sama orang perusahaan itu, karena pas nanti kita dikirimkan pesan lewat email atau lewat nomor telepon gitu kan, nanti dia bakal tanya lagi tentang kita ini. Jadi kemungkinan ini nggak bakal dibaca sih, tapi bikin aja perkenalan singkat seperti itu. Nah, nanti setelah teman-teman itu ini kan mengisi data, teman-teman nanti ke kuning kirim gitu kan, nanti data teman-teman itu akan terkirim ke website TSK ini. Nanti tinggal menunggu TSK itu menghubungi, baik itu dari email atau nomor HP yang teman-teman daftarkan. Dan kalau dari email, mungkin teman-teman sebaiknya pantau terus ya. Terus kita coba lagi nih website ini. Yang mana ya? Yang satu lagi ya, ini ya.
coba lagi website yang satunya. Nah, di sini juga ya, ini kayaknya tentang apa deh, TSK bidang pertanian kayaknya. Di sini mungkin teman-teman bisa cari ini website atau biru ya, lihat website yang sama aja setiga-tiganya. Nah, di sini teman-teman juga bisa ya mengunjungi website TSK-nya di ini, Kumiawase. Tekan aja dulu. Nah, di sini ada nomor teleponnya. Di sini teman-teman juga bisa bertanya ya. Di sini ini sonata deh. Kalau ini Negio Kaita, ini orang yang pengen beli Negi nih. Di sini ada pertanyaan di sini. Kalau misalnya teman-teman bingung, teman-teman ganti aja ya, translate aja seperti ini ya. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak punya perusahaan, kosongin aja ya, nggak tahu, kosongin aja seperti itu ya. Terus yang paling penting itu nama gitu kan. Terus di sini ada email, alamat email. Kalau punya nomor HP lebih bagus lagi sih sebenarnya. Terus di sini apa nih? Cara menghubunginya, mau dari email atau dari Denwa, itu juga boleh. Terus nanti di sini lagi ya bikin perkenalan diri, misalnya kayak tadi gue bilang, nama, sekarang udah lagi tinggal di Jepang, pengen cari pekerjaan di Tokyo Tegino, sekarang udah 3 tahun magang, misalnya seperti itu ya. Sekarang lagi punya ini JFT Basic atau segala macam lah seperti itu. Banyak lah yang bisa teman-teman sampaikan. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kalau seandainya teman-teman, kalau saran gue sih teman-teman itu cari TSK ini banyak-banyak, kirim aja pesan sebanyak-banyaknya, nggak masalah, banyak kok TSK. Kalau seandainya teman-teman bingung, teman-teman nyesor aja dengan TSK Indonesia seperti ini, Indonesia Go. Nih, bikin sat. Nah, ini TSK dengan Indonesia. Nah, jadi enak ya kalau seandainya teman-teman pengen cari pekerjaan di bidang apa ya, di prefektur spesifik, teman-teman tinggal cari aja di sini. Nah, lebih kurang seperti itu ya untuk mencari TSK ya buat teman-teman yang pengen TG mandiri ya. Nah, untuk informasi ya mungkin gue bakal bikin ya review atau bagaimana sih proses gue mencari kerja di sini selama setelah gue lulus apa ya, selesai magang ya, gue cari pekerjaan mandiri. Nah, di sini untuk teman-teman, informasi buat teman-teman, gue nggak pakai TSK Indonesia ya. Gue TSK yang gue kontak itu kebanyakan TSK Vietnam. Waktu itu juga pernah kontak TSK Cina, juga pernah kontak TSK Myanmar ya, nggak ada satupun TSK Indonesia yang gue kontak. Kenapa? Karena waktu itu gue nyari pekerjaan spesifik di Fukuoka dengan bidang-bidang spesifik. Karena gue waktu itu hanya ingin cari pekerjaan di bidang restoran, hotel, sama cleaning di daerah Fukuoka. Jadi untuk TSK Indonesia memang kebanyakan waktu itu gue temukan ya, yang waktu itu gue temukan itu di daerah Kanto, Tokyo, Chiba, Saitama, Kanagawa sekitarnya. Padahal waktu itu gue maunya di Fukuoka aja. Dan juga waktu itu gue memang pengennya spesifik. Gue nyari di Fukuokashi. Di Fukuoka Ken, Fukuokashi. Memang di pusat kota yang Fukuokashi, Hakataku ya. Pokoknya gue nyarinya di situ, yang dekat, paling dekat sama Eki. Jadi spesifik. Jadi memang agak sulit nyari TSK, apalagi TSK yang dengan bahasa Indonesia gitu kan, dari tempat-tempat yang spesifik. Jadi kalau seandainya yang nggak dapat TSK yang bahasa Indonesia, TSK Vietnam pun nggak masalah, TSK Jepang langsung pun nggak masalah, TSK Myanmar atau Thailand atau apapun nggak masalah gitu, selagi teman-teman itu punya kemampuan yang baik ya soal bahasa, jadi nggak akan masalah. Nah, waktu itu gue dapatnya banyak tawaran waktu itu, banyak tawaran, ada yang nawarin kerja di hotel Fukuokashi ya, yang di dekat Gion di Hakata. Terus ada yang nawarin di Kurume juga, banyak dapat tawaran, dan enaknya kita bisa milih gitu kan. Dan waktu itu gue semua tawaran mindset si TSK itu gue terima, dan gue lihat mana sih TSK yang bisa gercep lebih cepat duluan mencari pekerjaan buat gue kayak gitu. Nah, ternyata ada satu TSK yang lebih ternyata gercep gitu kan, dia udah langsung ngelok gue dapat, langsung datang ke TSK, langsung mindset perusahaan, terus langsung disuruh buat jangan pindah-pindah lagi. Dan karena di TSK gue waktu itu kebetulan memang lagi butuh orang gitu kan, dia punya job untuk butuh orang, dan letaknya itu memang di ini sih, di Kokura, bukan di Fukuokashi, di Kitakyushu. Cuma nggak masalah karena ini masih kota, sangat kota sekali. Nah, jadi juga ya, mungkin kalau buat teman-teman yang sekarang lagi ada di Jepang ya, kalau seandainya teman-teman itu punya nomor HP, itu akan lebih bagus lagi. Teman-teman mending daftar nomor HP aja, karena mungkin kalau teman-teman punya nomor HP, pihak TSK akan lebih mudah menghubungi teman-teman. Kadang walaupun pihak TSK itu juga kadang menghubungi lewat email ya, tapi kalau lihat HP itu, komunikasi langsung lewat HP itu akan lebih cepat, lebih jelas, dan nggak
nggak lama nunggu respon dari pihak TSK-nya gitu. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya untuk mencari TSK mandiri ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau seandainya teman-teman punya pertanyaan soal mencari TSK, pekerjaan, atau apapun lah itu tentang yang ada di Jepang, silahkan aja tulis di komen. Gue bakal jawab sebisa mungkin. Dan mungkin juga kalau seandainya teman-teman punya apa ya, punya keinginan untuk mencari nomor HP Jepang, mungkin bisa nanti kontak gue, mau beli nomornya di mana itu bisa juga. Nah, jadi sepertinya untuk info mencari TSK ini cukup ya. Gue rasa ini sudah cukup buat teman-teman itu pengen apa ya, pengen TG mandiri, gimana cara kontak TSK ya. Nah, mungkin kalau seandainya teman-teman bingung ya bagaimana cara mengontak TSK, waktu itu ya kalau yang versi gue bilangnya gini, kayak Jiko Shokai gitu kan, hajimashite watashi no namae wa Ananda Kurnia Paurin desu, Paurin to moshimasu, ima Nihon ni sunde imasu 3年間技能実習生、apa ya, 3年間実習生としてホテルに働いてきました、専門はビルクリーニングです。今、apa ya, ビルクリーニングとホテルと外食業の試験を持てます。仕事はなんだっけ、特定技能の仕事を探したいので、よかったら仕事があったらご連絡してください。Onegai shimasu. Kayak gitu aja sih, simpel-simpel kayak gitu aja. Jadi mungkin itu udah cukup sih sebenarnya. Ya dengan bahasa Jepang yang seadanya itu udah cukup lah gitu ya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Gua harap video ini sangat apa ya, bisa membantu teman-teman dan bisa bermanfaat buat teman-teman, khususnya buat teman-teman yang pengen cari TSK secara mandiri gitu ya. Nah, sampai ketemu di video berikutnya dan sampai jumpa. Cut.